Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ya, sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada, Iya, dan dan juga juga sahabat tadi salah ya. mhm, Tentunya mudah-mudahan di sore kali ini kita semuanya dalam keadaan sehat dan terus dalam keadaan berbahagia. ya amin ya rabbal alamin. Oke. Ya kembali kita dalam program acara kesayangan kita di sore hari ini, yaitu di dalam program lagi on air. Oke. Ya insya Allah selama 1 jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol nih Pak Tur. Iya. Dan di kesempatan kali ini saya didampingi oleh teman saya yang istimewa, Pak Patur. Oke, ternyata seperti ini ya. Ya ginilah, Kayak gini ya, ya ahlan wa sahlan lah ya di, eh, studio kami yang sederhana ini, gelap-gelapan. gelap-gelapan. Ya hemat Oke. lampu, Hemat lampu betul, lampu ya. karena kita harus menyayangi apa ya? Dunia kita gitu. Iya. Dengan cara hemat lampu ataupun memang karena lagi penggiritan kayaknya. Iya salah satunya ya supaya budgetnya lebih ringan lah. Oke, oke. Ya dan di kesempatan kali ini biasanya saya sama Bang Biring, Mhm. tapi sama Patur saya cari, host yang ukurannya hampir Hampir, sama, hampir yang ya, banyak X-nya untuk ukuran bajunya. sama gitu biar nggak susah nyarinya. Iya, yang susah nyari itu bajunya ya, kalau hostnya insya Allah gampang. Oke, gampang ya. Ya, jadi apa Tur? Yuk, Di kesempatan kali ini kita nanti akan ngobrol mhm, ya berkaitan dengan kewajiban menuntut ilmu. oke. Wah, Kenapa nih kita diwajibkan untuk menuntut ilmu ya kan? wah, kalau orang zaman dulu kan sampai turun gunung gitu kan, Betul, nyari ilmu. kemudian sampai berbulan-bulan gitu, Mhm. Tiba-tiba nanti jadi pendekar sakti. tiba-tiba nanti pas pulang ke kampungnya udah disebut kiai gitu ya. Eh, ya jadi di kesempatan kali ini, nanti kita lihat aja nanti ilmu yang seperti apa sih sebenarnya. Betul, Nah, jadi kita ngobrol di hari ini nggak sendirian atau nggak berdua aja nih apa Tur. ada narasumber kita ya. Narasumber kita telah hadir di studio kami yang sederhana ini ada Ustadz Doktor. Masya Allah, Doktor dokter ya. ya. Betul, betul kan dokter kan? Mhm. Harus agak lebih ditekankan. Doktor. Ini kayak bawa acara tinju aja Mas. Tinju ya. Perlu Oke ditekan-tekankan. lah, ini Ah, ada ustadz kita ya, ya. yang tidak asing lagi di dunia Salam TV. Salam TV punya dunia sendiri apa? Yuk langsung aja kita sapa ya Ustadz Dr. Abdul Rashid Oke. MPDI. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mhm. kabar kami alhamdulillah sehat Ustadz. Kabar Sehat. antum gimana Ustadz? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah Lihat ya. antum nih seru kayaknya. Aduh. Biar antum nggak capek nanya Oh, balik gitu ya. Ya, biar iya. kita agak lebih rileks kita nih Oke, Ustadz ya. betul betul. Di kesempatan kali ini kita juga mengajak ya pemirsa dan juga pendengar untuk Iya. bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Ya silakan hubungi kami ya apa tuh masih hafal nomornya? Hmm. Kalau nggak salah ya 0617944282 atau Ya. ujungnya itu 280. Iya, itu kalau yang lihat TV ada tuh biasa dibacaan di bawah. Heeh, di Nah, kan bawahnya ada ya. kan? Ada. Ada kan. Oke. Biar lebih sedap ya kayak masuk TV betulan kita. Di bawah ini biasanya Oh gitu gitu ya. ya. Ya ada juga nanti pakai SMS bisa ya Bisa, di nomornya 085271134456. Nah, kan oke. keluar dia. Keluar dia ya, oke. Nah, cuma sini nggak nampak ya, cuma di TV aja Nggak nampaknya. ada ya kan? Mhm. Ya udahlah, langsung Oke, aja di kesempatan kali ini kita akan buka nih. Kita ngobrol masalah kewajiban menuntut ilmu. menuntut ilmu. Namun sebelum itu Pak Tur, kita Heeh. kenalkan dulu narasumber kita. Bahwasannya Ustadz Dr. Abdul Rashid ini adalah salah satu dosen. Dosen ya. Dosen atau dosen atau Dosen, kalau lebih banyak saya mendengar dosen ya. dosen ya? Dosen, Ya di Medan dosen. dosen, Orang Jawa dosen. dosen ya. Dosen. Tergantung daerah ya. Ya adalah seorang dosen atau tenaga pengajar ya di Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah As-Sunnah. ya di Deli Serdang, Sumatera Utara. Wah, dan sebentar lagi Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah ini akan namanya mendunia, insya Allah. Insya Allah ya Hmm. tentunya dan Wah, kita patut apa ya bangga juga ya. iya. Dan katanya isu-isunya mau jadi mudir ya, dokter di sini. Mudah-mudahan kita doakan yang terbaik ya. Oke, karena kan dunia ini terus berputar gitu. Ya bisa jadi saat hari ini antum di bawah, besok masih di bawah saat. Iya, Eh, iya. Oke Ya, ya. Ustadz, kita Ya. fokus Ya, kembali ke tema tentang kita. menuntut ilmu ya. Ah, Hmm, Mungkin Ustadz bisa dijelaskan nih kenapa sih kita itu diwajibkan untuk menuntut ilmu Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Pertanyaannya sederhana tetapi tentu jawabannya dalam, ya, luas ya.
kenapa kita wajib menuntut ilmu? Pertama jawabannya adalah karena kita ini adalah hamba Allah. Hamba Allah dan kita wajib beribadah kepadanya. Ibadah itu butuh modalnya ilmu. Karena kalau orang tak berilmu bagaimana dia bisa beribadah? Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu tidak bisa memberikan. Artinya orang yang tidak punya ilmu bagaimana dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Azza wa Jalla menyuruh kita beribadah kepadanya dengan mengutus para rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya. Jadi Allah Azza wa Jalla memberikan semua fasilitas kepada kita agar kita ini benar-benar beribadah dengan baik kepadanya. Karena ibadah harus ditegakkan di atas keikhlasan dan mengikuti tata cara dan contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Dan ini membutuhkan ilmu. Kalau orang tidak berilmu akan sulit dia ikhlas beribadah kepada Allah. Orang yang tidak berilmu akan sulit dia bagaimana mencontohi dan meneladani sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau pertanyaannya kenapa kita mesti menuntut ilmu? Karena kita hamba Allah dan kita wajib beribadah kepadanya. Dan ingat surah Ad-Dariyat 56, ini yang sering saya sampaikan. Bahwa seringlah kita mengingat untuk apa kita diciptakan. Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kecuali untuk mentauhidkanku. Dan ini semua butuh ilmu. Ini semua butuh ilmu. Demikian wallahu ta'ala. Oke ya, ini pertanyaan sederhana, tapi jawabannya mendalam ya. Mendalam. Dalam sumur. Mendalam ya. Dalam lagi lebih dalam lagi. Iya betul ya, karena tentunya dengan kita diwajibkan untuk beribadah kepada Allah, tapi kalau kita tidak tahu caranya, kayak mana gitu. Artinya Ustaz, menuntut ilmu itu wajib gitu Ustaz ya? Iya tentu. Karena memang sebagaimana saya sampaikan, kita ini hamba Allah, wajib beribadah kepadanya. Enggak, kalau kita tidak berilmu, kita tidak bisa beribadah kepadanya. Dan memang banyak sekali nas ya. Nas-nas dari Al-Quran maupun hadis yang memang memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Dan tentu keutamaannya sangat luar biasa. Di antaranya hadis Rasulullah SAW yang dicatat oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah dalam kitab sunannya. Rasulullah SAW mengatakan, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kalau Anda merasa diri seorang muslim, seorang muslimah, Anda wajib menuntut ilmu. Selama Anda muslim dan muslimah, selama itu pula Anda wajib untuk menuntut ilmu. Ilmu apa yang kita maksudkan adalah ilmu qala Allah, wa qala Rasulullah, wa qala sahabah. 3 ilmu ini yang sesungguhnya ilmu yang hakiki. Adapun yang lain-lain itu sebagai pelengkap saja. Yang kedua, ketika ilmu-ilmu yang lain itu yang bermanfaat kepada Islam dan kaum muslimin, ini baru untuk dianjurkan karena itu ilmu bermanfaat. Yang diutamakan adalah qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabah. Oke, berarti yang wajib itu memang ilmu-ilmu apa? Qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Kan banyak ilmu kan? Iya banyak lah. Ilmu hitam pun ada gitu. Tapi itu haram tentunya ya. Enggak boleh itu. Ilmu dipelajari. perdukunan itu dituntut. Aduh. Janganlah, banyak ilmu Islam yang lebih luas ya. Betul. Ya, perlu kita tuntut. Ngapain pula kita tuntut ilmu-ilmu yang kayak gitu? Ya, jadi saat tadi katanya bahwasannya setiap muslim wajib untuk menuntut ilmu. Betul. Artinya tidak ada batasan umur, Ustaz. Bahkan orang tua sekalipun yang sudah tua memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu, Ustaz. Iya. Jadi memang menuntut ilmu itu sendiri kan kewajibannya tidak terputus ya. Kapan seorang itu berhenti menuntut ilmu, maka disitulah mulai letak kejahilannya. Jadi kapan seorang itu berhenti menuntut ilmu, disitulah letak sudah mulai muncul kebodohannya. Begitu. Jadi selama kita merasa diri kita perlu untuk menuntut ilmu, selama itu pula kita dianggap orang yang memang perlu dan harus menuntut ilmu. Kenapa? Karena memang kita tahu ibadah ini kan setiap saat kita lakukan. Iya. Setiap saat kita lakukan. Jadi kita harus betul-betul menjaga semua ibadah kita itu benar-benar berterima di sisi Allah. Tidak lain dan tidak bukan kecuali kita bisa ikhlas dan mengikuti tata cara Nabi Muhammad SAW. Apakah ilmu itu cukup untuk diri kita? Tidak. Jadi kewajiban kita itu kan kata para ulama ada 4 hal yang harus kita lakukan. Iya. Yang pertama kita harus mempelajari ilmu. Yang kedua mengamalkannya. Yang ketiga mendakwahkannya. Yang keempat sabar di atas dakwah tersebut. Jadi jangan semata-mata kita sudah menuntut ilmu lalu kita berhenti ya, kita tidak mengamalkannya, kita tidak mendakwahkannya, kita tidak sabar di atas dakwah tersebut. Ini tidak benar. Yang benar itu adalah orang yang berusaha selalu untuk menuntut ilmu, senantiasa mengamalkannya, terus mendakwahkannya sesuai dengan kemampuannya dan sabar di atas itu.
Jadi dakwah itu bukan hanya sabar di atas dakwah dituntut sesungguhnya. Kesabaran itu meliputi semuanya. Iya. Bersabar menuntut ilmunya, bersabar mengamalkannya, bersabar mendakwahkannya. Jadi kesabaran itu tidak hanya terbatas dalam dakwah. Tentu orang yang sudah sampai dalam makom dakwah adalah orang-orang yang sudah level tinggi gitu. Karena kenapa? Karena dia sudah menyelesaikan untuk dirinya. Dia mengurusi orang lain. Dan dalam Islam itu dakwah itu wajib. Oke. Demikian. Luar biasa ya. Memang tentunya menuntut ilmu ini adalah sebuah kewajiban bagi siapa saja, baik itu yang kecil, Ya. orang tua, Masih muda. masih loh. muda ya. Oh, masih ibu timut wajahnya kok. Masih Apalagi- banyak yang katanya saya lucu katanya. Tapi kalau dalam keadaan gelap, Oh gitu. Makanya saya suka setnya gelap. nah itu ya Kalau biar bisa wajah saya diblur sekalian biar nggak nampak. biar nggak nampak. Oke, nah Ustadz, ini mengenai menuntut ilmu nih. Cara menuntut ilmu Ustadz. Kalau dulu kan kita pernah dengarkan ya, Mhm. kalaupun nggak ngantuk di kelas gitu ya, bagaimana perjalanan para ulama itu menuntut ilmu Iya. ya. Aha. Ada yang sampai beberapa bulan Aha. di perjalanan, Ada yang sampai katanya minum minum, air seninya. saking nggak ada perbekalan seperti Ah. itu ya. Dan tentunya ini adalah sebuah perjuangan. Hmm. Nah Ustadz, bagaimana nih cara menuntut ilmu dan juga dengan keadaan sekarang yang tentunya lebih kayaknya lebih mudah Lebih gitu mudah lah, semua akses bisa bisa didapatkan. ya. Oke. Iya. Jadi memang thariqah atau cara yang terbaik dalam menuntut ilmu adalah kita talaqi sebenarnya. Talaqi artinya mengambil ilmu itu langsung dari afwahil ulama, langsung dari mulutnya para ulama. Artinya langsung berguru kepada ahli ilmu gitu. Jadi tidak kita menjadikan, alhamdulillah sekarang ini dengan nikmat Allah ya, begitu sangat banyak sarana yang bisa kita jadikan sebagai alat untuk kita bisa mendapatkan ilmu. Mm-mm. Betul, sosial media, internetnya kah itu, Facebooknya kah itu, mungkin juga ada grup WhatsAppnya, mungkin juga Twitternya. Banyak sekali sarana yang bisa kita jadikan untuk membantu kita dalam menuntut ilmu. Betul. Tetapi jangan lupakan bahwa yang sesungguhnya yang asasi itu adalah kita berguru ya langsung kepada ahli ilmunya. Duduk di halaqah ustadznya, duduk di halaqah syekhnya. Itu sebenarnya yang original. Kenapa? Karena memang kalau orang yang langsung bisa face to face, arti bertemu langsung dengan gurunya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan dia bahwa langsung mengambil dari sumber aslinya. Yang kedua juga dia bisa langsung menanyakan secara langsung, secara live kepada gurunya ketika ada permasalahan. Nah kalau pakai alat bantu seperti ini, kalau ada masalah kan nggak bisa. Karena satunya aktif, satu non aktif kan. Mm-mm. Nah, satu aktif, satu pasif. Nah, begitu. Nah, oleh karena itu kita katakan kita tidak melarang orang untuk menggunakan itu, boleh, tapi jangan jadikan alat penentu, tapi jadikan alat bantu. Oke. Jadi sebagai alat bantu saja dia, alat penentunya adalah seorang guru, seorang syekh yang betul-betul memu'tabar dalam ilmunya. Iya. Jadi bukan disyekh-syekhkan orang, diustad-ustadkan orang, bukan. Memang dia natural jadi ustadznya, natural jadi syekhnya begitu. Jadi memang berdasarkan ilmunya itulah dia yang menjadikan dia syekh, bukan orang lalu manggilnya, lalu orang bukan. Memberikan Bukan. gelar gitu ya. Bukan itu. Memang betul-betul dari sisi keilmuan luar biasa. Begitu. Oke. Berarti nggak cukup ya hanya misalkan buka Facebook, Mhm. lihat potongan kajian, terus jadi ustadz gitu. Instan banget jadi ustadznya ya. Kan jadi ustadz online gitu. Online ya. Ah. Banyak likersnya, banyak yang ngikutinya gitu. Hatersnya pun banyak juga. Ya, dan sahabat keluarga muslim dan juga sahabat Arisal dimanapun Iya. Anda berada, kita kembali mengajak bagi Anda yang ingin bergabung di kesempatan kali ini, silakan saja untuk nanti dapat hubungi kami, ya baik itu di mana Apatur? Ya di bawah layar kaca Anda. Iya. Itu udah nongol ya di 0617944282. Ya, atau juga bisa melalui SMS yang Iya. ada di layar kaca Anda. Oke. Gue nggak keluar, mana nih nggak keluar nih? Aduh. Oke, akhirnya baru nih. keluar. Ya. Ya, nah jadi langsung aja, jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan ya untuk Mm-mm. langsung hubungi kita di kesempatan kali ini. Ya, kembali lagi nih Apatur, Oke. kita ngobrol. Ustadz, ada Ya. nggak nih Ustadz kira-kira usia yang efektif Hmm. untuk menuntut ilmu? Apakah semua usia itu efektif untuk menuntut ilmu atau ada Iya. memang dia usia-usia yang cocok banget nih untuk menuntut ilmu nih? Ustadz? Betul, karena ada istilah kan, Aha. kalau waktu kecil seperti mengukir di atas batu gitu Ah. ya. Kalau udah tua
Mungkin di atas, mungkin kue lapis mungkin. Atau gimana? Ustaz? Ya, jadi menarik apa yang disampaikan oleh Batur tadi bahwa ketika kita menuntut ilmu waktu kecil itu ibarat mengukir di atas batu. Ketika kita menuntut ilmu waktu dewasa ibaratkan mengukir di atas air. Artinya kalau di atas batu memang payah tapi hilangnya juga kan payah. Iya. Nah, gitu kan. Tapi kalau di atas air begitu kita ukir begitu pula dia langsung hilang. Nah, kalau terkait dengan usia sesungguhnya usia yang bagus itu sesungguhnya ketika dia masih kecil. Gitu. Jadi sesungguhnya menuntut ilmu ini kan secara umum kita katakan tidak ada batasan usia ya. Kapan saja pun kalau kita memang wajib kan namanya menuntut ilmu tetap terus kita berguru dan menuntut ilmu. Tapi kalau ditanyakan usia yang paling produktif yaitu usia-usia muda memang. Apalagi dari usia dia kecil ya. Artinya mungkin udah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Sehingga kita tidak mengherankan hari ini ada beberapa anak yang masih kecil, yang belum baligh bahkan kan. Yang masih usia 6-7 tahun udah hafal Al-Quran. Masya Allah. Itu banyak gitu kan. Ada yang 9 tahun, ada yang 10 tahun. Dan kalau kita lihat perjalanan para ulama rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'atan, memang sejak dini mereka ini sudah menguasai ilmu. Iya. Jadi kalau kita lihat perjalanan para ulama, Imam Syafi'i rahimahullah dalam riwayat dikatakan 9 tahun beliau sudah menghafal Al-Quran. Begitu. Ada yang mengatakan 12 tahun. Yang jelas sebelum balik dia sudah hafal Al-Quran. Kenapa? Karena kalau orang yang masih muda, masih kecil ini memang ingatannya itu masih kuat. Ingatan masih kuat, juga pikirannya belum bercabang-cabang. Tidak seperti antum berdua ini kan, yang pikirannya udah bercabang berapa udah. Kan begitu. Nah, kalau orang yang masih muda tentu masih bisa fokus. Masih bisa fokus. Dan kita tahu bahwa salah satu metode yang digunakan dalam pembelajaran itu kan metodenya pemisahan antara ikhwan dan akhwat, laki-laki dan perempuan. Salah satu tujuannya kata para ulama adalah agar fokusnya itu tinggi. Fokusnya itu tinggi. Kalau bergabung antara perempuan dan laki-laki, pasti ada orang yang memang tidak fokus. Ada yang lain pikirannya. Gitu kan. Apalagi usia-usia yang remaja itu berbahaya sekali. Usia-usia puber itu kan. Nah, kalau antum mungkin sudah lewat lah ya, udah lulus ya. Tinggal nunggu puber kedua. Puber keduanya belum. Jadi intinya kalau ditanyakan usia yang paling produktif itu adalah ketika dia masih muda, masih kecil. Ya, apalagi dia sebelum balighnya itu dimaksimalkan atau mungkin yang jelas dia kalaupun bisa memang sebelum dia menikah itu betul-betul dia berbekal dengan ilmu yang banyak. Kenapa? Karena kalau orang sudah menikah, itu betul saya rasakan memang. Guru-guru saya dulu para asatidzah menasihatkan rebutlah waktu ini. Gunakanlah peluang yang saat ini ada. Yang kita masih sendiri. Ya, pikiran kita belum banyak, tanggung jawab juga belum besar begitu kan. Tapi bukan berarti bahwa orang yang sudah menikah ini sudah nggak perlu lagi menuntut ilmu, justru wajib. Kewajiban itu tidak akan lekang, ya, karena memang kewajiban ini terus menerus sampai dia meninggal dunia menuntut ilmu itu. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan minal mihbarah ilal maqbarah. Mihbarah artinya dari pena itu, dari kecil kita yang bisa sudah kita menulis sampai ke kuburan pun wajib menuntut ilmu. Nah, memang ada pernyataan mahfuzuh dari dalam bahasa Arab, tapi ini bukan hadis ya. Ini bukan hadis yang sahih sebagaimana dijelaskan oleh Syekh bin Baz dan yang lainnya, bahwa utulubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Ya, itu tidak hadis, hanya ungkapan orang Arab. Ini menunjukkan bahwa kita diminta untuk keseriusan dan kesungguhan dalam menuntut ilmu. Itu maksudnya. Tapi ini sekali lagi saya katakan bukan hadis. Sama seperti orang bilang utulul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu dari sampai ke negeri Cina gitu. Sekalipun Cina sekarang kan berbahaya gitu. Ini bukan hadis tapi ungkapan. Ya, ungkapan-ungkapan saja. Wallahu taala. Nah, jadi jangan ke Cina lagi lah kita ya. Jangan dulu. Soalnya belum boleh masuk ke sana. Belum boleh ya. Ya, nah sahabat keluarga muslim dan sahabat Risala dimanapun Anda berada, seru nih perbincangan kita ya, di nanti kita akan kali ini. lanjutkan. Insya Allah kita lanjutkan ya setelah beberapa jeda berikut ini. Kenapa harus memilih sekolah tinggi STAI As-Sunnah? Karena STAI As-Sunnah adalah sekolah Islam yang unggul dan profesional dalam pendidikan Islam dan dakwah, serta berdaya saing tinggi dalam skala nasional pada tahun 2020. Keunggulan STAI As-Sunnah, dosen dari dalam dan luar negeri, memiliki lembaga tahfiz Al-Quran, hadis, dan mutun ilmiah, fasilitas laki-laki dan perempuan terpisah, asrama dengan fasilitas yang memuaskan, ruang kuliah multimedia, memiliki studio Salam TV dan studio radio Arisalah FM, adanya ruang keterampilan menjahit, lab komputer,
lab bahasa dan micro teaching, adanya sarana olahraga dan native speaker, dan sejumlah keunggulan lainnya. Di akhir tahun, STAI As-Sunnah juga memberikan beasiswa prestasi bagi mahasiswa yang berprestasi. STAI As-Sunnah melahirkan sarjana-sarjana Islam yang aktif berbahasa Arab, menguasai ilmu-ilmu keislaman, terampil dalam berdakwah, dan memiliki satu bidang keahlian khusus secara profesional. Lulusan STAI As-Sunnah memiliki peluang kerja yang luas. PBA bisa menjadi guru bahasa Arab di tingkat sekolah dasar atau menengah, menjadi penerjemah bahasa Arab, menjadi trainer inovatif pembelajaran bahasa Arab, menjadi pengelola lembaga pendidikan bahasa Arab, menjadi peneliti dalam bidang bahasa Arab, KPI, menjadi penyiar radio atau televisi, menjadi jurnalis atau wartawan, menjadi juru dakwah, menjadi humas, menjadi manajer administrasi lembaga dakwah, menjadi peneliti komunikasi Islam. Jika kita ingin anak-anak kita, generasi kita mendalami Islam secara kafah, baik dan benar, dengan ilmu-ilmu yang kuat, ilmu-ilmu yang dalam tentang keagamaan, tiada lain pilihan number one As-Sunnah di Sumatera Utara. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara mengajak kepada seluruh anak bangsa ini, wabil khusus yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara, untuk dapat bergabung ke Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah yang berada di Tanjung Morawa. Tentu untuk menjadi generasi Islam pilihan yang dapat menjadi orang-orang yang membawa sunnah Rasul SAW, tidak hanya dalam teoritik tapi dalam implementasi dan pengamalan. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi telepon dan WA di nomor 0823 6189 1866. Iya, sahabat keluarga muslim dan sahabat Islam dimanapun Anda berada. Balik lagi kita di Lagi On Air sama Oke. Apatur di kesempatan kali ini. Yes, sebelum kita lanjutkan, tentunya ini berkaitan kita ngebahas mengenai kewajiban menuntut ilmu. Iya. Nah, ini kita- ada sebuah lembaga Wih. yang bisa kita manfaatkan untuk menuntut ilmu. Nah, betul itu. Jadi apalagi usia muda tadi Iya. sempat disampaikan oleh Ustadz bahwasannya adalah usia yang pas banget, Ya, usia emas gitu ya. usia emas. Kalau kita udah jadi perak mungkin. Perunggu kayaknya. Iya, untuk menuntut ilmu. Nah, Oke. silakan aja bagi Anda yang telah lulus SMA Oke, atau sederajat TK nggak bisa. TK berapa tahun lagi ya? Nah, Silakan daftarkan diri Anda di Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah Deli Serdang. oke. Wah, untuk pendaftarannya nanti bisa dicek ya di websitenya. Websitenya mana sih? Ini nih. Yang ini ya? Heeh. Ya, di pmb.asunnah.ac.id. Oke Nah. ya. Kemudian kalau di situ semuanya adalah informasinya. Iya. Nah, Tinggal cek semuanya ada. ya. Tapi insya Allah untuk pendaftaran masih dibuka. Mm-mm. Nah, itu sampai tanggal 31 Maret 2020. Betul kan? 30 Nih. Pendaftaran periode pendaftaran. 1. Nah, tanggal 31 Maret. ya, Itu periode 1. 1. Terus Tanggal- pemilihan presidennya pakai 2 Nah, periode. periode ya. Periode keduanya masih lama sampai Periode 17 Juli sampai Juli ya. Heeh. Tapi kalau pengen yang cepet ujiannya, Ya. pengen cepet juga tahu hasilnya, Mhm. masuk di periode ke-1. Soalnya kalau gagal di periode 1 bisa Bisa ngikut. nyalon lagi di periode 2. betul ya. Oke. Soalnya banyak loh yang daftar. Mm-mm. Jadi untuk itu jadikanlah Anda sebagai orang yang beruntung untuk Menuntut dapat ilmu ya. menuntut ilmu di STAI As-Sunnah. Oke, Masya Allah. Ya, kembali kita ke Ustadz. Ustadz, nampaknya ada Ya. pertanyaan yang masuk nih Ustadz lewat Silakan. SMS Ustadz. Mm-mm. Kita baca nih apa tuh ya? Baca. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Ibu Nurbainah. Ya, Bu Nurbainah ini di Dolok Masehul, Dolok Masyul Masyul itu masih salah di satu daerah di Sumatera Utara. Sumatera Utara. Lihat aja nanti Google Map Dolok Masyul ketik aja sih. Kayaknya kalau pakai Google Map nggak kebaca. percaya.
Nggak percaya. Maksudnya nanti dibawa kemana-mana gitu. Oh gitu ya. Hmm. Pokoknya tanya aja Bu Nurbainah lah di mana dulu Hmm. masih itu. Ya, pertanyaannya nih Ustaz. Ya. Mau tanya, ketika kita menuntut ilmu, Mm-mm. apakah ilmu yang kita dapat itu harus disampaikan Ustaz? Ya. Padahal kita itu belum bisa mendakwahkannya nih Ustaz. Mm-mm. Mohon nasihatnya nih Ustaz. Ya, jadi memang sejatinya begitu bahwa ilmu yang kita dapatkan itu kita sampaikan. Tetapi tentu orang yang menyampaikan ini bertingkat-tingkat ya. Di dalam Islam ini dituntut kita menyampaikannya tergantung atau sesuai dengan kemampuan kita. Jadi yang biasa menyampaikan ini tentu ulama, para masyayikh, para asatidzah yang menyampaikan ilmu kan begitu, bukan orang-orang awam. Nah, eh, bagi ibu tadi yang Ibu Nurbainah ketika mempunyai ilmu umpamanya tahu sifat wudhu Nabi. Mm-mm. Enggak menghalangi ibu untuk menyampaikan kepada kerabat keluarga, kepada tetangga, kepada masyarakat sekitar. Begitu. Walaupun ilmunya itu masih mungkin sedikit gitu kan tentang Iya. wudhu. Tapi itu penting. Karena kalau orang nggak berwudhu baik dia nggak sesuai dengan sunnah Nabi, wudhunya bisa batal. Kalau udah batal wudhu, batal sholat. Kan begitu konsekuensinya. Mm-mm. Makanya kita katakan sejatinya memang setiap ilmu yang kita dapatkan itu kita sampaikan. Ya, minimal kepada keluarga kita, tetangga kita yang dekat, begitu. Tapi sekali lagi saya katakan, kita juga tidak memaksakan orang bahwa saya nggak mampu untuk menyampaikannya Pak Ustadz. Anda nggak mampu menyampaikan secara lisan, tetapi kan dengan secara perbuatan, secara hal, keadaan, dengan perbuatan, dengan bahasa, dengan akhlak, begitu. Mungkin kalau secara lisan nggak mampu, tapi kan dengan cara perbuatan, dengan akhlak, dengan perbuatan ini kan juga dakwah bil hal. Iya. Begitu kan dakwah ada dua, ad-da'watu dakwatan, ad-da'watu bil lisan, wa da'watu bil hal. Mm-mm. Dakwah dengan lisan ya bisa dengan ceramah, dengan nasihat dan lain-lain. Tapi dakwah bil hal dengan perbuatan kita, akhlak kita, orang melihat. Begitu. Dengan ibu rajin sholat saja itu menjadi dakwah tersendiri sebenarnya kepada keluarga. Mm-mm. Kan gitu. Anak bisa mengikut. Dengan contoh itu. Ada contoh. Mungkin suami juga bertanya, istriku ini kok makin soleha. Suami juga makin sayang. Ya, kemudian juga mungkin suami ikut jadinya sholat. Yang dulunya nggak mau sholat, kalau dinasihati dia marah. Tapi dengan melihat istrinya berbuat begitu, masya Allah, dia tertarik jadinya. Itu dakwah juga. Oke, Demikian. luar biasa. Berarti memang banyak jalan ya, bukan hanya sekedar harus kita bisa ngomong di depan mimbar misalnya. Di atas mimbar nyampaikan ini salah nih enggak. Tapi dakwah yang efektif itu mungkin dakwah dengan contoh ya. Mencontohkan nih baik gini. Wah. Oke. Tanpa sadar kita orang bisa menilai kita dan bisa betul. mengikuti kita ya. Kayak tadi kan. Jangan nanti setelah itu suami ibu ngikutin gitu kan. Masya Allah. Anak jadi semangat gitu ya. Ya, kembali kita ke pertanyaan berikutnya. Oke, yang sudah dari siapa masuk, nih? Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nih dari Ibu Lina di Naga Timbul, Deli Serdang. Dari Serdang ya. The Dragon muncul. Itu kalau bahasa Naga Inggris. timbul Timbul ya. apa bahasa Inggrisnya? Timbul apa ya? Kuruj, itu bahasa. Bahasa Arab ya. Oke lah, intinya Itulah. di Naga Timbul lah. Deli Serdang, Sumatera Utara. Mm-mm. Ya terkenal Naga Timbul tuh seluruh Indonesia. Disaksikan loh acara kita nih sama seluruh Indonesia, insya Allah. Oke, Ya. berarti Naga Timbul akan semakin mendunia nih ya. Minimal nasional lah. Oke. Ya, sekarang ini alhamdulillah Allah memberikan kemudahan menuntut ilmu di Arisala FM. Walaupun melalui jalur udara nih. Jalur udara ya. Pesawat dong. Berarti Enggak banyak lah. ya, jalur tol, jalur air gitu ya. Ini jalur udara nih ya. Oke. Ya, contoh cara membaca Al-Quran yang benar, doa-doa yang sunnah, dan juga dalil-dalilnya diajarkan, Masya Allah. Nah ini Ustadz, gimana mungkin pendapat Ustadz nih tentang belajar melalui metode radio ini, Ustadz? Betul. Apakah cukup atau memang harus tetap kita ada guru atau gimana Ustadz? Ya, sebagaimana kita sampaikan, memang sebaiknya itu dikumpulkan, dijamak ya antara media sosial ataupun kita katakan seperti radio, elektronik, televisi itu dengan guru gitu. Jadi tidak hanya mencukupkan seperti itu. Tapi memang alhamdulillah sekarang ini seperti Radio Arisalah, Salam TV ini kan memang
memberikan sebuah acara atau menyajikan sebuah acara yang memang sifatnya interaktif. Ya. Interaktif, dan ini memang sudah mendekati apa ya? Sudah mendekati seperti yang kita katakan tadi, sudah mendekati langsung dengan guru Iya, begitu. sebentar lagi. Ya, mendekati laki tadi betul. Tapi demikian pun memang sebaiknya tetap ada syekh atau ada ustadz, ada guru yang memang apa ya, yang bisa kita langsung mengambil ilmu darinya. Tapi kalau memang nggak bisa, yang ini yang ada, alhamdulillah. Mhm. Ini ada, alhamdulillah. Dan memang ibu kalau bisa juga bertanya langsung kepada ustadznya. Jangan hanya apa ya, jangan juga hanya pasif begitu. Tapi juga ada semacam apa ya, feedback begitu. Jadi ada timbal baliknya begitu. Ketika nggak ada jelas ditanya. Memang harus juga punya modal ya, modal pulsa, modal paket dan lain-lain kan gitu. Oke, betul, Karena kalau betul. tak bermodal tak bisa pula kan. Ah. Begitu. Jadi intinya kalau memang jangan mencukupkan sampai di situ, itu yang saya mau katakan. Ya. Jangan hanya mencukupkan, betul Radio Arisalah, Masya Allah luar biasa, Salam TV juga luar biasa. Ya, kita mengucapkan kepada donatur jazahumullahu khairan wa barakallahu fihim jami'an. Tapi tidak mencukupkan diri hanya di situ gitu loh. Kita ingin juga sumber yang lain kan masih ada. Buku-buku bisa juga dibeli. Hadir ke majelis ilmu kadang-kadang kalau memang ada. Ya, itu kan bagus dan itu luar biasa. Jangan hanya, maksud saya jangan mencukupkan hanya begitu. Tapi kalau memang nggak ada yang bisa lagi hanya begitu, ya syukur alhamdulillah. Soalnya rumahnya di pelosok. begitu, Ustaz, ya. Begitu kan. Mungkin juga kesulitan dana untuk keluar dan lain. Ya alhamdulillah. Mhm. Begitu. Oke, Nah, oke. kalau rumahnya di pelosok, untuk jalan Akses ke keluarnya susah ya. harus melintasi 3 gunung, 2 samudra. Panjang Iya. banget. Nah, jadi Oke bisa lah. dengar Radio Arisalah ya. Nah. Oke, ada penelpon ya. Ada penelpon, langsung aja kita angkat. Halo, assalamualaikum. Saya ingin bertanya apakah ada zikir khusus dalam Al-Quran supaya saya pintar matematika. Mohon dijawab Ustaz. Oke, Oh, ini saya kaget nih. Ya, langsung bertanya. Oke, nggak apa-apa ya. Nah. Ini ada pertanyaan dari Ikhwan, dari suaranya ya. Suaranya Ikhwan sih. Suaranya Ikhwan gitu. Hamba Allah dari bumi Allah nampaknya. Betul. Ustaz, tadi pertanyaannya, apakah ada zikir khusus untuk supaya pintar Pinter matematika? matematika nih, Ustaz. Oke. Kalau ditanyakan zikir khusus tidak ada, Pak. Aha. Tidak ada zikir khusus. Tapi yakin dan percayalah. Al-Baqarah 282 Ya. di ayat 282 itu sudah menjelaskan. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan mengajari kalian. Kalau ada anak kita kurang pandai matematika, mungkin kurang ketakwaannya. Coba diperbaiki takwanya. Coba dicek takwanya. Jangan-jangan ada yang salah dengan takwanya itu. Nah itu, karena yang memberikan ilmu itu adalah Allah. Sejago apapun Anda membuat teorinya, mempelajarinya, kalau Allah tidak membukakan hati Anda, pikiran Anda nggak akan bisa. Lagi-lagi kuncinya adalah Allah Azza wa Jalla. Iya. Makanya mohon bersujud lutut kita kepada Allah, ya, bersujud kita memohon kita kepada Allah, ya, perbaiki takwa kita, hindari dosa dan maksiat. Karena dosa dan maksiat ini dampaknya kemana-mana gitu. Jadi bukan hanya dampaknya kepada kita malas beribadah, bahkan kebodohan itu. Makanya lihat para ulama, kenapa mereka cerdas? Karena mereka dekat dengan Allah. Mungkin ada yang bertanya juga, orang-orang kafir sana juga banyak yang pintar, padahal mereka bukan yang bertakwa gitu kan. Kalau mereka ada orang kafir yang pintar juga, ya itu tidak akan bermanfaat kepintarannya. Manfaatnya cukup di dunia saja berhentinya. Tapi kalau orang beriman, manfaat kepintarannya itu di dunia dia dan di akhirat dia, kan itu. Orang kafir pintar pun itu juga dari Allah sesuai kepintarannya, kan begitu. Tapi apakah pintarannya membawa manfaat kepada dia untuk sampai negeri akhiratnya, dan negeri akhirat itu negeri yang abadi dan kehidupan yang hakiki dan sebenarnya? Enggak. Sebatas dunia tok. Begitu. Oleh karena itu kita katakan perbaiki takwa kepada Allah. Tentu juga harus belajar ya. Bukan berarti bahwa takwa saja Pak Ustadz nggak belajar. Tidak juga demikian. Begitu kan. Belajar sungguh-sungguh, iringi barengi dengan ketakwaan. Mohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita jadi bisa pintar matematika. Wallahu Oke, ta'ala. luar biasa. Berarti memang nggak ada untuk amalan zikir khusus, nggak ada ya. Khusus gitu ya. Ya Allah pintar matematika, ya Allah. Tapi pintar belajar matematika. nggak? Sama aja ya kan. Yang paling penting kita bina dulu ketakwaan kita. Terus berusaha Kita belajar. belajar. Insya Allah Allah akan memberikan jalan gitu ya. Iya, Oke. banyak loh kan, kayak siapa loh, Pitagoras, Aljabar. Aljabar. Siapa lagi ya? Enggak tahu lah. Banyak lah ya. Oke, nah Ustadz, berkaitan dengan menuntut ilmu ini kan
wajib, yang pertama wajib, kemudian menuntut ilmu. Menuntut kan ini nyari gitu ya, harus betul-betul. Nah, Ustadz, ukuran apa ya keberhasilan dalam menuntut ilmu ini seperti apa? Apakah memang ukuran menuntut ilmu itu harus dengan misalkan masuk dalam daftar ranking misalnya, Ya. ini berhasil nih, atau ya kan berbeda-beda kan antar kemampuan satu dengan yang lain Ya, gitu. dia mungkin yang rankingnya agak di tengah-tengah atau di ujung-ujung. Nah, Nah, ini gagal nih, nggak berhasil. gimana Iya. Ustadz? Jadi sebenarnya kalau dikatakan kapan seorang itu dianggap sudah menuntut ilmu begitu kan, kapan dia sudah dianggap bagus begitu kan. Mungkin dengan ranking itu juga salah satu ukurnya. Alat ukurnya mungkin dengan cara di ranking begitu kan. Tapi sesungguhnya kalau kita mau belajar tentang ilmu itu, al-ilmu al-aslu fil ilmi khasyatullah. Asal dalam ilmu itulah takut kepada Allah. Kalau orang semakin takut kepada Allah, itulah orang yang berilmu. Walaupun dia juara comrot, walaupun dia jari terakhir gitu. Tapi ketakwaannya luar biasa, itu yang orang berilmu. Oke. Bukan yang juara satu tapi berzina tiap malam, orang yang juara satu tapi minum khamar, orang yang juara satu maksiat terus, bukan. Ini kan terkadang pengukuran yang terjadi di dunia pendidikan, di dunia akademik, itu kan 3 ranah ini tidak adil begitu. Iya, iya. Ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Kan ini 3 ranah yang dibahas. Perhatikan nih. Kan begitu dalam dunia pendidikan, dunia akademik. Terkadang yang sering terjadi di dunia akademik itu hanya mengukur dunia kognitifnya, ranah kognitifnya, pengetahuan tok. Tapi ada pun sikap, kemudian juga perilaku itu tidak menjadi ukuran. Praktek mungkin ya. Itu tidak itu tidak dilihat. Makanya ada orang juara satu dia, tapi akhlaknya jeblok gitu. Pintar memang. Kenapa? Karena alat ukurnya hanya sebatas itu. Hanya sebatas kognitifnya. Semestinya semuanya dinilai 100. Iya. Begitu dinilai 100. Jadi dibuatkan 100% semuanya. Betul. Kognitif 100%, afektif 100%, dan juga psikomotoriknya 100%. Baru dibagi 3. Itu baru ya adil. Masa bisa umpamanya terkadang kita lihat yang juara 3 itu akhlaknya bagus, segala macamnya bagus, tapi juara 3. Ada orang modal kepintaran saja tapi suka melawan, bandel dan segala macam karena nilainya bagus begitu. Akhirnya juara 1. Tidak benar, ini tidak adil. Karena memang orang pintar itu berbanding lurus dengan akhlaknya, dengan moralnya. Makanya kita katakan dalam Islam, yang dikatakan orang pintar itu orang yang takut kepada Allah. Bukan orang yang paling juara 1, orang yang paling banyak gelarnya. Enggak itu. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Orang-orang yang hanya takut kepada Allah itu para ulama. Karena para ulama lah yang tahu tentang Allah. Tahu bagaimana hak-hak Allah. Tahu apa saja kewajibannya kepada Allah. Tahu halal, tahu haram, dan sebagainya. Demikian wallahu ta'ala. Menarik ya. Masya Allah. Luar biasa nih. Jadi ada orang yang memang secara ranking Ya. di bawah pertengahan. Artinya ya di bawah lah gitu. Tapi pengamalannya itu berusaha untuk mengamalkan sepenuhnya gitu. Masya Allah. Ini rankingnya combrot tadi ya. Ya, Oke. nah, sahabat keluarga muslim dan sahabat Risal dimanapun Anda berada, ya kita akan kembali lagi. Tapi bagi Anda yang nanti ingin bergabung, silakan ya, masih ada nanti. kesempatan ya. Bisa hubungi kita di 06179442282. Oke. Yaudah, kita break dulu. Break Minum dulu tarik ya. nafas dulu Jangan lah ya. kemana-mana. Oke. Kenapa harus memilih sekolah tinggi STAI As-Sunnah? Karena STAI As-Sunnah adalah sekolah Islam yang unggul dan profesional dalam pendidikan Islam dan dakwah, serta berdaya saing tinggi dalam skala nasional pada tahun 2020. Keunggulan STAI As-Sunnah, dosen dari dalam dan luar negeri, memiliki lembaga tahfiz Al-Quran, hadis, dan mutun ilmiah, fasilitas laki-laki dan perempuan terpisah, asrama dengan fasilitas yang memuaskan, ruang kuliah multimedia, memiliki studio Salam TV dan studio radio Arisalah FM, adanya ruang keterampilan menjahit, lab komputer, lab bahasa, dan micro teaching, adanya sarana olahraga dan native speaker, dan sejumlah keunggulan lainnya. Di akhir tahun, STAI As-Sunnah juga memberikan beasiswa prestasi bagi mahasiswa yang berprestasi. STAI As-Sunnah melahirkan sarjana-sarjana Islam yang aktif berbahasa Arab, menguasai ilmu-ilmu keislaman, terampil dalam berdakwah, dan memiliki satu bidang keahlian khusus secara profesional. Lulusan STAI As-Sunnah memiliki peluang kerja yang luas. PBA bisa menjadi guru bahasa Arab di tingkat sekolah dasar atau menengah, menjadi penerjemah bahasa Arab,
menjadi trainer inovatif pembelajaran bahasa Arab, menjadi pengelola lembaga pendidikan bahasa Arab, menjadi peneliti dalam bidang bahasa Arab, KPI, menjadi penyiar radio atau televisi, menjadi jurnalis atau wartawan, menjadi juru dakwah, menjadi humas, menjadi manajer administrasi lembaga dakwah, menjadi peneliti komunikasi Islam. Jika kita ingin anak-anak kita, generasi kita mendalami Islam secara kafah, baik dan benar, dengan ilmu-ilmu yang kuat, ilmu-ilmu yang dalam tentang keagamaan, tiada lain pilihan number one, as-sunnah di Sumatera Utara. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara mengajak kepada seluruh anak bangsa ini, wabil khusus yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara, untuk dapat bergabung ke Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah yang berada di Tanjung Morawa. Tentu untuk menjadi generasi Islam pilihan yang dapat menjadi orang-orang yang membawa sunnah Rasul SAW, tidak hanya dalam teoritik tapi dalam implementasi dan pengamalan. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi telepon dan WA di nomor 0823 6189 1866. Ya, Yes, sahabat kembali keluarga lagi ya. muslim, balik lagi kita di lagi on air. Di kesempatan kali ini kita masih membahas masalah kewajiban menuntut ilmu ya. Iya. Dan juga tadi sempat disampaikan oleh Ustadz kita bahwasannya nih Fatur, Iya. salah satu metode pembelajaran yang efektif itu adalah antara ikhwan dan akhwat itu dipisah. Dipisah ya, jangan sampai Ah, bersatu, nanti ujung-ujungnya nggak belajar. ujung-ujungnya nggak tamat nanti. Ah, itu metode yang efektif. Oke, Dan betul. Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah itu, salah satu metode pembelajarannya adalah dipisahnya antara Memisahkan antara perempuan dan laki-laki ya. ya dipisah. Jadi nggak Oke. gabung kelasnya dia. Betul ya, jadi Ah. sesuai aturan ya. Ya insya Allah. Mm-mm. Jadi untuk itu jangan tunggu lama-lama, jangan tunggu nanti-nanti, Mm-mm. langsung aja cek nanti di www.pmb.asuna.ac.id. .id, Nah, ya, kalau nggak oke. salah, betul ya? Mm-mm. Nah, di situ nanti adalah informasi Eh. semuanya, coba Aha. dipelajari. Kalau enggak nanti ada nomor kontaknya ya, bisa Ya. dihubungi di website tersebut. Ya, tinggal lihat nomornya, Heeh. ngontak nggak dia kalau pegang kontak? Itulah Nah. dia. Ya, Oke. balik lagi kita Fatur. Ya. Ya, Ustadz, ada Ya. SMS yang masuk nih, Ustadz. Silahkan. Kita akan bacakan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya nih. Saya selalu diledekin nih sama teman-teman kerja saya. Kata mereka, tontonan saya itu seperti orang tua nih, Ustadz. Karena yang saya lihat di media itu ya hanya tontonan dakwah-dakwah, Ustadz. Ini gimana nih, Ustadz? Ya, jadi ini sebenarnya adalah syubhat ya yang dilemparkan oleh orang-orang yang tidak tidak suka dengan Islam atau orang-orang yang memang tidak peduli dengan dakwah dan kaum muslimin. Mestinya orang yang seperti Anda ini disupport, didukung, ya, dicontohi, bukan diledekin, bukan dibully seperti itu. Jadi nggak benar orang-orang yang membuli ini. Dan Anda jangan termakan dengan hasutan, dengan bulian seperti itu. Anda istiqomah saja. Kalau bisa Anda tambahi lagi. Nah, begitu. Jadi yang selama ini mungkin nggak banyak kali yang ditonton yang seperti makin tonton lagi. Karena berapa banyak orang hari ini tontonannya bukan itu lagi. Betul, Karena itu betul. tadi mungkin menurut dia orang muda itu dunia gelap, dunia maksiat, dunia dunia bukan dunia takwa begitu. Jadi menurut teman-temannya kalau anak muda yang seperti itu kan ada istilah orang kalau anak muda nggak punya pacar, nggak ngerokok, nggak minum, itu nggak anak muda deh. Gitu, anak tua gitu lah kira-kira gitu kan. Ada anak Gitu. tua ya. Karena menurut mereka ini kalau anak muda nggak maksiat nggak paten. Oh. Justru itu dipertanyakan dalam hadis Nabi SAW, wa an syababihi fima afnah. Dan ditanyakan oleh Allah kelak tentang usia mudanya kemana dia habiskan. Kenapa usia muda ditanyakan? Karena usia muda itu usia yang sangat produktif, usia emas yang bisa digunakan untuk menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah. Makanya kalau kita dalam hadis Nabi SAW kan ada dia wasyabun, ada seorang pemuda
yang mu'allaqun bil masajid, yang hatinya itu tergantung dengan masjid. Mhm. Pemuda tapi Masya Allah dekat dengan masjid. Ya. Ya kalau pada hari ini kan jarang pemuda yang dekat masjid. Pasti Mhm. dekat-dekat kafe, dekat-dekat apa namanya tempat-tempat yang nggak jelas begitu kan. Mhm. Itu yang ada pada hari ini. Oleh karena itu apa tadi bulian-bulian atau ejekan-ejekan, ledekan-ledekan itu jadikan pupuk. Mhm. Jadikan pupuk. Kalau Biar lebih Anda seorang semangat lagi sebagai ya. tanaman, Mhm. tanaman kan yang dilempar orang kotoran kan. Ya. Mhm. Kotoran ayam, kotoran kambing gitu kan. Mhm. Apa yang terjadi dengan tanaman yang dilempari seperti Subur itu? ya. Makin Subur. subur. Bukannya malahan dia keriput, tidak. Begitu. Jadi ledekan bulian itu jadikan sebagai pupuk, jadikan sebagai vitamin. Oke, Begitu. oke. Wallahu Oke. taala. Kalau bisa pas lagi nonton diejek gitu ya, Hmm. dicemooh, ajak sekaligus. Cak nonton dulu nih, ini Nah. Dokter Abdul Rosid nih. Nah. Misal. Karena kan orang kalau misalkan ngejek Nah, itu karena belum ngerasain. betul. Bisa jadi ya. Kayak makanan juga. Ih, Heeh. kayak gitu ih. Ih, Kali ngerasain luar biasa. tagihan. Minta lagi lah. Gitu ya. Iya. Nah, sahabat keluarga muslim dan sahabat Risa dimanapun Anda berada, Iya. kembali kita ajak bagi Anda yang ingin bergabung, ya silahkan hubungi kami di mana apa Tur. Oke di 0617944282. Ya, atau juga Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui paket ekonomis Anda pakai Mm-mm, SMS. pakai SMS ya. Ya, di 085271534456. Oke, masih ada waktu kita ya. Masih ada waktu kita. Ustaz, Iya. banyak orang berpikir materi dia, Ustaz. Mm-mm. Orang kalau nuntut ilmu, yang dituntut ilmu agama itu dunianya paling amplopnya ujung-ujungnya sedikit dia, Ustaz. Iya. Lebih bagus nuntut ya ilmu-ilmu yang misalkan apa ya, perekonomian, Mm-mm. politikan gitu. Mm. Nah, itu duitnya Duitnya lebih jelas gitu ya. jelas lagi. Banyak orang berpikir kayak gitu, Ustaz. Daripada ngapain belajar-belajar ilmu agama. Nah, kira-kira bagaimana dengan pendapat seperti itu, Ustaz? Ya, jadi ini lagi-lagi juga ini syubhat, ya. Jadi alangkah hinanya kita ketika kita niat menuntut ilmu agama itu untuk kepentingan duniawi. Itu hina betul kita. Dan niat menuntut ilmu itu enggak berlebihan. Niatnya lillahi azza wa jalla karena Allah, kemudian untuk mengangkat kebodohan lirafil jahli an nafsihi wa an ghairihi. Untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan orang lain cukup. Mm-mm. Makanya detik ini kepada seluruh pemirsa Salam TV dan juga pendengar dari Radio Arisalah, perbaiki niat. Orang tua memperbaiki niatnya, anak peserta didik juga harus memperbaiki niat. Niat menuntut ilmu itu karena Allah, kemudian untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan orang lain. Itu aja, nggak berlebihan. Jadi kalau ada orang niat menuntut ilmu pada hari ini, dunia tujuan adalah dunia, supaya anakku jadi sarjana, lalu dia bekerja ada pekerjaan yang layak, mendapatkan harta, bisa bangun rumah, bisa menikah dengan istri yang cantik umpamanya. Ini salah dalam berniat. Dunia itu telah ditentukan oleh Allah. Kapan? 50.000 tahun sebelum ciptakan langit dan bumi. Lalu jauh-jauh hari rezeki ini dibagi oleh Allah, selesai pembagian rezeki. Maka kita katakan bahwa jangan sampai niat kita salah dalam menuntut ilmu. Perbaiki kalau salah pada hari ini. Perbaiki. Masih ada waktu untuk memperbaikinya. Niat menuntut ilmu adalah karena Allah, kemudian untuk mengangkat kebodohan dari diri kita dan orang lain. Enggak lebih dari itu. Dunia akan datang kepada kita, yakinlah. Tidak ada guru mengaji itu yang enggak makan. Yakin. Pernah Anda melihat guru ngaji Al-Quran, Iqra umpamanya, ustadz yang enggak makan? Enggak ada. Yang ada orang-orang yang akhirnya yang melarat, yang memang tidak dapatkan rezeki itu justru orang-orang yang tidak pernah mengecap agama. Saya mau tanya Anda berdua begitu. Pernah nggak melihat Anda guru ngaji yang akhirnya nggak bisa makan? Pernah nggak? Belum. Belum ya. Nggak makan karena puasa mungkin. Ya jadi. itu soal Jadi. lain kan. Begitu. Tapi insya Allah ada aja rezekinya. Betul. Guru ngaji ya, Mm-mm. makan-makan ada. Terus sehat. Sehat Guru gitu, ngaji dan kan. juga walaupun ya secara materi ya, secara mata gitu memang nggak terlalu wah gitu, tapi Ya. kayaknya hatinya bahagia terus gitu. Iya, insya Allah. Yalah, bahagia berhubungan sama anak-anak. Heeh. Ya, ini luar biasa sekali ngobrol kita di kesempatan kali ini. Kembali, waktu kita masih ada beberapa menit lagi. Iya. Ya, tinggal beberapa detik pun mungkin. Mm-mm. Yang mau bergabung silahkan cepet-cepet kirimkan pertanyaan Anda, baik itu melalui telepon atau juga SMS. Kalau Iya. telepon silahkan Tur di mana A? Di layar kaca Anda di 0617944282 ya. Oke. Ya, kalau pakai SMS cepet-cepet ngetiknya dan Mm-mm. langsung kirimkan ya di 085271153456 ya. Mm-mm. Ya, waktu kita tinggal dikit lagi. Ustaz, mungkin kesimpulan kita lah di kesempatan kali ini, Iya. Ustaz. Ya, cakap-cakap kita dari tadi, ngobrol-ngobrol kita dari tadi, kira-kira apa nih yang bisa kita dapatkan, Ustaz? Baik.
Yang perlu saya tegaskan di pertemuan kita hari ini bahwa kita ini hamba Allah. Bukan hamba Baqarah, bukan hamba lembu, bukan hamba matahari, bukan hamba dunia. Tapi kita adalah hamba Allah. Kalau kita hamba Allah, jadilah kita hamba Allah yang sejati, yang sesungguhnya. Jadi hamba Allah mi'ah fil mi'ah begitu, hamba Allah yang 100%. Bagaimana cara menjadi hamba Allah yang mi'ah fil mi'ah itu, yang 100% itu? Caranya dengan menuntut ilmu. Allah Azza wa Jalla telah mengutus para rasul, telah menurunkan kitab-kitabnya. Semuanya itu adalah untuk kita jadikan sebagai sarana kita untuk menuntut ilmu. Akhirnya kita bisa beribadah dengan mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah, dan modal ibadah kita harus adalah ilmu. Yang terambil dari mana? Dari Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, itu dia. Yes, luar biasa ya. Ya, semoga saja kita bisa memanfaatkan waktu-waktu kita itu untuk Amin, menuntut amin. ilmu ya. Betul. Ya, Ya. dengan kesempatan-kesempatan yang ada, Mhm. waktu yang tentunya bukan waktu yang luang, tapi kita meluangkan waktu. Betul. Ya, nunggu waktu luang nanti nggak luang-luang waktu kita ya. Betul. Dan untuk itu kami ucapkan terima kasih Iya. atas kebersamaan Anda, Mhm. dan kami ucapkan terima kasih kepada tadi yang telah bergabung. Ada Betul. Ibu Nurbainah, Ibu ya, Lina. di Bumi Allah Dolok Masihul. Mm-mm. Ada juga tadi Ibu Lina Heeh. ya di mana? Naga Di Timbul. Naga Timbul ya. Aha. Dan juga tadi ada hamba Allah yang nelpon kita, dan juga tadi ada hamba Allah yang Mengirimkan pesan singkatnya ya. Mm-mm. ya, dan mohon maaf ya, namanya ada telepon nih, tapi nggak bisa kita angkat lagi karena Mm-mm, waktunya sayang sudah sekali ya. habis. Oke. Hmm. Nah, sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada, itu kami ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya, dan akhir kata saya Mas Slamet Saya Fatur. ya, mohon undur diri dari Oke. hadapan Anda. Kami tutup perjumpaan kita di kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa harus memilih sekolah tinggi STAI As-Sunnah? Karena STAI As-Sunnah adalah sekolah Islam yang unggul dan profesional dalam pendidikan Islam dan dakwah, serta berdaya saing tinggi dalam skala nasional pada tahun 2020. Keunggulan STAI As-Sunnah: dosen dari dalam dan luar negeri, memiliki lembaga tahfiz Al-Quran, hadis, dan mutun ilmiah, fasilitas laki-laki dan perempuan terpisah, asrama dengan fasilitas yang memuaskan, ruang kuliah multimedia, memiliki studio Salam TV dan studio radio Arisalah FM, adanya ruang keterampilan menjahit, lab komputer, lab bahasa, dan micro teaching, adanya sarana olahraga dan native speaker, dan sejumlah keunggulan lainnya. Di akhir tahun, STAI As-Sunnah juga memberikan beasiswa prestasi bagi mahasiswa yang berprestasi. STAI As-Sunnah melahirkan sarjana-sarjana Islam yang aktif berbahasa Arab, menguasai ilmu-ilmu keislaman, terampil dalam berdakwah, dan memiliki satu bidang keahlian khusus secara profesional. Lulusan STAI As-Sunnah memiliki peluang kerja yang luas. PBA bisa menjadi guru bahasa Arab di tingkat sekolah dasar atau menengah, menjadi penerjemah bahasa Arab, menjadi trainer inovatif pembelajaran bahasa Arab, menjadi pengelola lembaga pendidikan bahasa Arab, menjadi peneliti dalam bidang bahasa Arab, KPI, menjadi penyiar radio atau televisi, menjadi jurnalis atau wartawan, menjadi juru dakwah, menjadi humas, menjadi manajer administrasi lembaga dakwah, menjadi peneliti komunikasi Islam. Jika kita ingin anak-anak kita, generasi kita mendalami Islam secara kafah, baik dan benar, dengan ilmu-ilmu yang kuat, ilmu-ilmu yang dalam tentang keagamaan, tiada lain pilihan number one As-Sunnah di Sumatera Utara. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara mengajak kepada seluruh anak bangsa ini, wabil khusus yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara, untuk dapat bergabung ke Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah yang berada di Tanjung Morawa. Tentu untuk menjadi generasi Islam pilihan yang dapat menjadi orang-orang yang membawa sunnah Rasul SAW, tidak hanya dalam teoritik tapi dalam implementasi dan pengamalan. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi telepon dan WA di nomor 0823 6189 1866.